Selamat berjumpa di mata kuliah Pendidikan Anak Berkebutuhan Khusus. RPS dan kontrak perkuliahan, mata kuliah Pendidikan Anak Berkebutuhan Khusus atau ABK. Bobot SKS-nya 2 SKS. Kode mata kuliah PSD 24206. Dosen pengampu Veronica Yonita Wongkar, SPD MPD. NIDN 09 07 07 77 10. Selanjutnya, kita akan masuk di deskripsi singkat mata kuliah Pendidikan Anak Berkebutuhan Khusus. Mata kuliah ini akan mengajarkan tentang pengantar anak berkebutuhan khusus, identifikasi anak berkebutuhan khusus, observasi di sekolah anak berkebutuhan khusus, mengenal anak tunanetra, mengenal anak tunarungu, mengenal anak tunagrahita, mengenal anak tunadaksa, mengenal anak tunalaras, mengenal anak autisme, kemudian mengenal anak ADD atau ADHD, dan mengenal anak DKB atau diagnosis kesulitan belajar. Rencana pembelajaran semester atau RPS. Di pertemuan pertama, rencana pembelajaran semester dan kontrak perkuliahan. Kemudian akan dijelaskan juga tentang pengantar anak berkebutuhan khusus, yakni pengertian dari ABK ini. Dan di pertemuan kedua ketiga, dilanjutkan dengan pengantar anak berkebutuhan khusus, akan bicara lebih panjang lebar tentang klasifikasi dan karakteristik daripada anak berkebutuhan khusus. Di pertemuan keempat dan kelima, kita akan bicara tentang identifikasi anak berkebutuhan khusus. Nah, pada identifikasi anak berkebutuhan khusus ini, kita akan bahas tentang aspek-aspek dari identifikasi, kemudian tujuan identifikasi, sasaran dari identifikasi, petugas identifikasi, pelaksanaan identifikasi, serta tindak lanjut kegiatan identifikasi anak berkebutuhan khusus. Kemudian, di pertemuan ke-6 akan ada observasi di sekolah anak berkebutuhan khusus. Selanjutnya, di pertemuan ke-7, kita akan membahas tentang mengenal anak tunanetra. Nah, di pertemuan ke-7 itu ada pengertian anak tunanetra, klasifikasi anak tunanetra, karakteristik, etiologi anak tunanetra, dampak anak tunanetra, intervensi atau pendidikan anak tunanetra, model pelayanan pendidikan anak tunanetra, serta peran bimbingan konseling bagi anak tunanetra. Nah, di pertemuan ke-8 akan masuk pada ujian tengah semester. Selanjutnya, pertemuan ke-9 kita akan membahas tentang mengenal anak tunarungu. Pengertian daripada anak tunarungu, klasifikasi anak tunarungu, karakteristik anak tunarungu, penyebab terjadinya anak tunarungu, dampak anak tunarungu, intervensi anak tunarungu, model pelayanan pendidikan anak tunarungu, dan peran bimbingan konseling bagi anak tunarungu. Kemudian di pertemuan ke-10, kita akan membahas tentang mengenal anak tunagrahita. Kemudian, pengertian anak tunagrahita itu apa? Klasifikasi anak tunagrahita, karakteristik anak tunagrahita, etiologi anak tunagrahita, defisit anak tunagrahita, dampak anak tunagrahita, intervensi atau pendidikan anak tunagrahita, strategi penyusunan kurikulum bagi pendidikan anak tunagrahita,
Kemudian, jenis-jenis implikasi pendidikan ataupun terapi yang dibutuhkan daripada anak tunagrahita dan peran bimbingan konseling bagi anak tunagrahita. Kemudian pertemuan ke-11, mengenal anak tunadaksa. Pengertian anak tunadaksa, klasifikasi anak tunadaksa, karakteristik anak tunadaksa, etiologi anak tunadaksa, dampak anak tunadaksa, intervensi anak tunadaksa, model pelayanan pendidikan anak tunadaksa, serta peran bimbingan konseling bagi anak tunadaksa. Pertemuan ke-12, kita akan mengenal anak tunalaras. Pengertiannya, klasifikasi, karakteristik, etiologi, dampak, intervensi anak tunalaras, model pelayanan pendidikan anak tunalaras, dan peran bimbingan konseling bagi anak tunalaras. Selanjutnya, di pertemuan ke-13, kita akan mengenal anak autisme. Pengertian anak autisme, karakteristik, klasifikasi, penyebab, kemudian macam-macam terapi untuk penunjang bagi anak autisme, bentuk layanan pendidikan anak autisme, serta peran bimbingan konseling bagi anak autisme. Pertemuan ke-14, kita akan mengenal tentang anak ADD atau ADHD. Nah, kira-kira apa yang dimaksud dengan anak ADD atau ADHD? Kita akan lihat itu di pertemuan 14, ada pengertian, gejala-gejalanya, klasifikasi anak, penyebab anak ADD atau ADHD, macam-macam terapi, penunjang bagi anak ADD, ADHD, bentuk layanan pendidikan anak AD atau ADHD, serta peran bimbingan konseling bagi anak ADD, ADHD. Dan pertemuan yang ke-15, kita akan mengenal tentang anak DKB atau diagnosis kesulitan belajar. Dan di pertemuan terakhir, pertemuan ke-16, akan ada ujian akhir semester. Pustaka utama dan pendukung bagi mata kuliah pendidikan anak berkebutuhan khusus ini ada dua. Pertama, Dr. Dadang Garnida, MPD, tahun buku 2015, Bandung, pengantar pendidikan inklusif, percetakan PT Revika Aditama, Bandung. Kedua, Jati Rinakri Atmaja, MPD, 2018, Bandung, judul bukunya Pendidikan dan Bimbingan Anak Berkebutuhan Khusus, dicetak oleh PT Remaja Rosda Karya, Bandung. Kita masuk di sistem penilaian. Sistem penilaian, komponennya ada kehadiran, tugas mandiri atau tugas kelompok, ujian, UTS, dan UAS. Mahasiswa-mahasiswi diperbolehkan ikut UAS bila memenuhi kehadiran 75% dari total pertemuan. Sistem penilaian lanjutan dapat dilihat di slide yang sudah dibagikan ini. Skalanya terlihat dalam slide. Sistem penilaian lanjutan juga lewat kehadiran 10%, tugas dan aktifan 20%, UTS, UAS masing-masing 35%. Maka totalnya adalah 100%. Selanjutnya, sistem penilaian lanjutan, sistem penilaiannya bersifat transparansi, yakni dosen mengembalikan tugas atau ujian mahasiswa dan mahasiswi bisa bertanya mengenai hal penilaian, hasil penilaiannya. Plagiat dilarang. Dosen UKDLSM Unika de la Salle Manado memiliki akun software anti plagiat. Akan ada sanksi terhadap plagiat adalah pembatalan tugas atau karya ilmiah yang dibuat. Kemudian, tata tertib perkuliahan daring. Toleransi keterlambatan dosen dan mahasiswa selama 15 menit. Jika lebih dari waktu tersebut, harus mengkomunikasikan lewat ketua kelas atau grup WA kelas. Mahasiswa dan dosen
Mengaktifkan fasilitas video saat melakukan tatap muka perkuliahan daring. Mahasiswa dan dosen dapat berdiskusi dan bertanya secara langsung. Kemudian, mahasiswa dan dosen mengikuti perkuliahan daring di tempat yang tenang untuk belajar. Kemudian, tidak diperkenankan mengikuti perkuliahan daring di atau dari tempat umum. Contoh, mal, tempat rekreasi umum, pantai, dan lain-lain. Atau sambil berbaring di tempat tidur. Tidak juga diperkenankan mengikuti perkuliahan daring sambil makan minum atau mendengarkan musik. Apabila mahasiswa berhalangan, maka mahasiswa wajib menyampaikan hal tersebut kepada dosen. Dosen pengampu mempunyai wewenang untuk menyetujui permohonan izin mahasiswa tersebut atau tidak. Dan perkuliahan daring ini menggunakan komputer, laptop, HP, PowerPoint, Google Meet, Zoom, Google Classroom, Google Form. Dan perlu diingat, selalu berkomunikasi dengan dosen mata kuliah atau PIC jika ada hal yang perlu ditanyakan oleh mahasiswa-mahasiswi. Selalu proaktif untuk bertanya, memberikan masukan, memberikan ide, saran dalam pembelajaran atau perkuliahan ini. Demikian untuk mata kuliah pendidikan anak berkebutuhan khusus atau ABK. Terima kasih, sampai jumpa.